Yang sekarang terjadi, kita baru bertindak kalau viral. Kalau ada masalah nggak diselesaikan. Ini kan seolah-olah apa yang terjadi di negara kita itu sistem aturan-aturan yang berlaku di negara kita itu nggak bisa berjalan dengan baik. Karena semuanya nunggu viral baru diselesaikan. Sama kayak Mbak Alisa nih. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca berita yang agak mengejutkan. Karena Alisa Wahid atau anak dari Presiden Gus Dur, itu kabarnya kopernya itu diacak-acak sama orang bea cukai. Jadi ketika dia tiba di Bandara Jakarta dari Taiwan, itu dia ditanyai macam-macam sampai diacak-acak, dia obrak-abrik katanya. Dan berita ini muncul di banyak media mainstream Indonesia. Dan seperti biasa, orang-orang kan mengcapture judul beritanya aja gitu, bahwa anak Presiden Gus Dur itu kopernya diacak-acak sama orang bea cukai. Tersebar di banyak sosial media. Dan orang kalau cuma baca dari judulnya aja, itu kelihatannya baru terjadi kemarin. Seolah-olah baru terjadi seminggu atau 2 minggu yang lalu. Ya karena ini nggak masuk akal dan agak mengejutkan, karena kemudian Kementerian Keuangan lewat stafnya itu juga malah meminta maaf kepada Alisa Wahid. Jadi makin klop gitu, seolah-olah benar-benar baru terjadi. Dan bagi saya ini mengejutkan, karena ketika Kementerian Keuangan, ketika pejabat-pejabat kita sedang disorot sedemikian rupa oleh netizen gitu ya, ya dengan isu Rafael yang menjadi bapak dari David, kemudian ada isu 300 triliun yang mulai bantah-bantahan dengan Pak Mahfud dan PPATK gitu ya. Yang ruwet gitu ya dengan tiga orang ini kemarin-kemarin gitu ya. Ini sekarang malah muncul berita baru terkait anak Presiden Gus Dur diperlakukan semena-mena sama orang bea cukai. Ini kan menyakitkan gitu. Tapi setelah saya baca berita aslinya gitu ya, ternyata itu adalah kejadian tahun 2019, tahun 2020. Jadi udah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Tapi menjadi hangat karena diberitakan hari ini gitu. Seolah-olah baru terjadi, padahal ini sudah 4 tahun yang lalu. Sehingga dengan pengalaman ini yang diceritakan sama Alisa Wahid, ya ini nggak bisa ditindaklanjuti. Karena 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ya siapa yang mau melihat orang yang melakukan pemeriksaan atau semena-mena kepada Alisa Wahid? Kan udah nggak ada tuh, CCTV-nya juga udah hilang kayaknya. 3-4 tahun yang lalu, siapa yang inget gitu kan? Jadi dari cerita Alisa Wahid ini nggak bisa ditindaklanjuti atau menyebabkan pelakunya atau oknumnya dipecat atau dihukum, ya karena sudah 4 atau 3 tahun yang lalu. Sehingga ya nggak ada yang bisa kita lakukan gitu. Datanya juga sudah nggak ada. Tapi saya yakin bahwa cerita yang disampaikan sama Alisa ini benar gitu. Ini pasti benar. Karena cerita orang-orang yang baru pulang dari luar negeri terus kemudian diperlakukan semena-mena sama oknum-oknum bandara, entah itu imigrasi, bea cukai, dan ya staf-staf yang ada di sana gitu ya. Bahkan OB juga kadang ikut terlibat. Itu bukan cerita baru gitu. Entah gimana ceritanya gitu ya. Adat seperti ini tuh sudah terjadi turun-temurun dan sejak puluhan tahun yang lalu gitu. Jadi kalau ada TKI, TKW datang ke Indonesia, datang ke Soekarno-Hatta, terus kemudian diperas, dimintain uang, diambil HP-nya, itu bukan cerita baru, sudah terjadi kepada banyak orang gitu. Nah, Alisa Wahid salah satunya yang kemudian berani menceritakan ini. Jadi bagi saya gitu ya, ini udah menjadi pengetahuan umum yang nggak selesai-selesai sampai sekarang. Dan saya tahu detail soal cerita-cerita TKI ini karena dulu ketika di Malaysia saya cukup sering membantu orang-orang TKI gitu ya, dan saya lihat memang pemerintah kita atau oknum-oknum pejabat-pejabat kita itu memanfaatkan ketidaktahuan, kebodohan atau ketakutan para TKI TKW kita. Ya karena ketika mereka pulang ke Indonesia gitu ya, mereka itu kan saking rindunya ke Indonesia sehingga kemudian mereka rela untuk diapakan aja seolah-olah gitu ya. Jadi ketika mereka datang ke bandara terus kemudian diambil HP-nya itu mereka nggak terlalu kepikiran. Karena yang penting ketemu keluarga gitu.
Nah, sementara sudut pandang para pejabat-pejabat atau pegawai yang ada di bandara, itu kalau ngelihat TKI atau TKW, seolah-olah mereka datang pulang ke Indonesia, itu bawa barang atau bawa harta yang sangat banyak gitu. Sehingga seolah-olah mereka punya hak untuk ngambil barang-barang mereka. Ya entah itu HP, uang gitu. Seolah-olah mereka tuh kayak nggak ada dosa gitu. Seolah-olah mereka yakin bahwa TKI, TKW ini ketika pulang ke Indonesia meskipun sudah diambil barang-barangnya, itu di ATM saldonya masih banyak. Seolah-olah kayak gitu. Padahal ya nggak semua gitu. Nggak semua orang yang pulang ke Indonesia itu kemudian bawa bekal yang cukup banyak. Ya karena TKI, TKW kita, para pekerja Indonesia yang kerja di luar negeri gitu ya, yang jutaan orang kerja di luar negeri, itu hampir semuanya itu karena terpaksa. Karena mereka nggak punya peluang untuk bekerja di sini dengan gaji yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Mereka butuh gaji yang sangat besar, sementara skill mereka itu nggak banyak. Makanya kemudian mereka pindah ke luar negeri. Jadi dari cerita-cerita TKI, TKW yang kerja di luar negeri, sebenarnya mereka membawa cerita-cerita sedihnya masing-masing. Tapi kemudian setelah pulang ke Indonesia masih diperlakukan semena-mena. Dan saya dulu ketika di Malaysia, ketika ngurusi urusan-urusan TKI, TKW ini, saya kemudian sampai kepada satu kesimpulan bahwa urusan TKI, TKW Indonesia itu nggak bisa selesai. Karena nggak ada kemauan dari pejabat-pejabat kita untuk menyelesaikannya. Saya ambil contoh misalkan di Malaysia. Di Malaysia itu ada ratusan ribu atau mungkin hampir sejuta TKI ilegal yang ada di Malaysia dan mereka sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Ratusan ribu orang lah minimal gitu ya. Dan dalam beberapa tahun, kadang 2 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali gitu ya, pemerintah Malaysia atau kerajaan itu mengeluarkan amnesti atau pemutihan terhadap TKI-TKI yang ilegal. Supaya mereka yang ilegal itu nantinya akan dilegalkan agar diberikan permit atau izin bekerja di sana gitu ya. Tapi dari setiap program pemutihan yang terjadi di Malaysia, itu selalu terjadi penipuan besar-besaran. Penipuan besar-besaran karena orang-orang Malaysia itu tiba-tiba bikin kayak toko sewa tempat, terus kemudian mereka bertindak sebagai biro jasa yang bisa menyelesaikan permasalahan pemutihan izin tinggal di Malaysia gitu ya. Tapi setelah itu, setelah mereka bayar, para TKI kita ini bayar, ada yang bayar 30 juta, 50 juta gitu ya. Ya dalam ringgit tentu saja. Ada yang bayar 7.000, 10.000, ada yang 15.000 bahkan gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka nggak kunjung mendapatkan izin tinggal gitu. Jadi ya itu penipuan yang masif, terstruktur dan berkala. Terus-terusan ada gitu. Sehingga ini menjadi satu masalah yang nggak terselesaikan oleh pemerintah kita. Padahal sebenarnya menurut saya gitu ya, itu gampang saja sebenarnya. Kalau kita mau KBRI itu bisa bekerja sama dengan pemerintah Malaysia, bikin posko khusus yang memang betul-betul untuk melegalkan para pekerja kita di sana. Tapi itu nggak pernah dilakukan. Yang terjadi malah terus penipuan-penipuan. Sehingga para TKI kita, TKW kita gitu ya, memang sudah menghadapi masalah-masalah yang seperti ini yang jauh-jauh lebih buruk dibanding pengalaman Alisa Wahid gitu. Jadi pengalaman Alisa Wahid yang dibongkar kopernya itu adalah pengalaman yang mungkin 70 atau 80% pekerja Indonesia yang pulang ke Indonesia itu merasakan itu. Hampir semuanya merasakan dan ini menjadi satu masalah yang nggak selesai-selesai. Apalagi ada satu juga cerita yang menurut saya ini juga ngeri gitu ya. Karena orang-orang yang ingin menjadi TKI, TKW ke Malaysia gitu ya, itu kan sering diarahkan untuk lewat Batam, supaya nyebrang lewat Batam. Dengan alasan bahwa kalau lewat Batam ini bisa lebih mudah masuknya ke Malaysia. Padahal kalau memang cuma ingin jadi TKI, TKW ilegal, padahal ya bisa aja dia beli tiket pesawat terus kemudian terbang aja gitu. Bisa aja. Yang penting tiketnya kan bolak-balik, cukup gitu. Kalau tiketnya sudah bolak-balik, itu imigrasi akan oke aja gitu biasanya gitu ya, sepengalaman saya. Ya, tapi TKI ilegal kita, para calo-calo kita itu memanfaatkan kebodohan, memanfaatkan ketidaktahuan para orang-orang kita, TKI ilegal kita gitu ya, agar mau saja lewat Batam, terus kemudian nanti mereka ya ditarik
bayaran yang nggak masuk akal. Ada yang 20 juta, ada yang 15 juta hanya untuk masuk ke Malaysia. Padahal kalau kita beli tiketnya, ya paling maksimal 5 juta udah masuk. Tapi ini sampai 15 sampai 20 juta oleh calo-calo kita ya, karena mereka juga bayar ke petugas-petugas yang ada di Batam itu gitu ya, untuk meloloskan orang-orang yang pengen masuk ke Malaysia. Jadinya gitu ya, ketika masalah-masalah ini nggak terselesaikan selama puluhan tahun, TKI TKW kita yang bekerja habis-habisan untuk keluarganya, yang menjadi pejuang devisa bagi negara kita, ketika pulang malah diperlakukan semena-mena. Dan ini bagi saya bukan sesuatu hal yang baru. Ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu dan seperti belum ada orang yang tergerak ingin menyelesaikannya. Karena ya terus-terusan terjadi. Bahkan yang terbaru kemarin katanya ada orang yang berpura-pura menjadi polisi. Jadi polisi gadungan lah. Terus kemudian dia menipu TKI TKW. Beroperasi di Jakarta. Jadi ya ini memang sudah dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai modusnya gitu. Jangankan yang legal gitu ya, yang memang benar-benar pegawai, yang benar-benar bekerja di bandara. Bahkan orang berani berpura-pura jadi polisi dan beroperasi di bandara. Ini kebayang nggak betapa parahnya sistem keamanan di bandara kita gitu. Sampai kemudian memperlakukan orang-orang sedemikian buruknya. Jadi bagi saya kalau masalah-masalah seperti ini mau ditindaklanjuti ya, karena kalau soal cerita Alisa Wahid itu nggak bisa diselesaikan, karena itu cerita 3-4 tahun yang lalu dan itu nggak akan ketemu siapa pelakunya gitu ya. Jadi kalau ini mau diselesaikan gitu ya, maka nampaknya perlu ada seorang menteri minimal yang mau bergerak benar-benar menyelesaikan permasalahan ini. Ya karena ini nggak tuntas-tuntas gitu, karena nggak ada niat atau kesungguhan dari para pejabat kita di tingkat elitnya. Ya karena kalau untuk mau menyelesaikan ini gitu ya, perlu ada analisa dulu kenapa para pegawai di bandara itu punya motivasi untuk memeras atau mengambil atau mencuri atau bahkan menipu orang-orang yang menjadi TKI TKW. Kenapa? Ya pasti itu ada unsur-unsur motivasi terselubung di balik itu. Entah karena proses rekrutmennya buruk gitu ya, atau harus nyogok atau harus gimana gitu, sehingga mereka akhirnya melakukan pungli dan sebagainya. Dan di luar itu, kalau permasalahan-permasalahan yang seperti ini mau diselesaikan, seperti ceritanya Alisa Wahid gitu ya, ya kita mestinya negara ini tidak perlu menunggu viral dulu baru diselesaikan. Yang sekarang terjadi, kita baru bertindak kalau viral. Kalau ada masalah nggak diselesaikan. Ini kan seolah-olah apa yang terjadi di negara kita itu sistem aturan-aturan yang berlaku di negara kita itu nggak bisa berjalan dengan baik. Karena semuanya nunggu viral baru diselesaikan. Sama kayak Mbak Alisa nih. Nunggu ada isu Kementerian Keuangan, ada isu 300 triliun, ada cerita-cerita banyak orang, terus kemudian dia ikut cerita tuh. Padahal semestinya kalau dia mau menyelesaikan, saya nggak mau menyalahkan Mbak Alisa gitu ya. Karena seandainya ini diceritakan 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, apalagi pas zaman Pilpres, wah itu pasti selesai nih masalah ini gitu ya. Ya minimal orang yang melakukan bisa diproses hukum atau dipecat lah minimal. Tapi ya karena mungkin Mbak Alisa nggak mau ribut-ribut waktu itu, tapi sekarang semua orang nyerang, semua netizen nyerang Kementerian Keuangan, jadi ya kesempatan lah ikut cerita gitu. Jadi ya ke depan bagi saya ada terlalu banyak masalah di negeri ini, dan bagi saya orang-orang itu harus ada yang mau menyelesaikannya. Yang sekarang ada beberapa orang itu terkesan ya cuma cari aman aja. Ya sama lah seperti cerita di 300 triliun. Ini kalau diceritakan panjang lagi, tapi coba sedikit saya sampaikan. 300 triliun itu kan sebenarnya ternyata memang ada. 349 triliun tepatnya. Dan memang tidak semua di Kementerian Keuangan, tapi ada yang Kementerian Keuangan dan itu sebesar 22 triliun. Itu besar sekali. Selama ini kalau nggak ada kasus Rafael, nggak ada kasus pemukulan oleh oleh Mario kepada David, ini nggak akan terbuka gitu. Jadi ya kenapa negara kita ini nunggu viral dulu baru diproses? Kenapa nggak diperbaiki aja kalau memang ada masalah? Atau mungkin sistem kita yang bermasalah? Atau pejabat-pejabat kita semuanya bermasalah, jangan-jangan. Jadi ya saya pikir itu semoga negara kita lebih baik ke depan.
Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.